Baik, selamat malam. Selamat Mungkin ada malam. pastor, suster, atau leader, frater, dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan rutin kita setiap bulan yang kita namakan dengan ibadat devosi Rabu pertama atau derap Santo Yusuf. Ini merupakan sebuah devosi kepada hati tersuci Santo Yusuf. Ya, Anda sudah terbiasa ya dengan kata-kata hati tersuci. Anda bisa melihat ya di gambar Santo Yusuf itu ada gambar hati ya dengan dikelilingi bunga lili. Itu melambangkan hati tersuci Santo Yusuf. Ya. Malam hari ini tema yang kita akan angkat yaitu Santo Yusuf memberiku keluarga baru. Ya. Jadi nanti refleksi kita pada malam hari ini akan dibawakan oleh Ibu Kristi Mayeri. Beliau adalah alumni sekolah dari Nazaret, sekolah Yusuf ya, dan tinggal di Belanda. Tapi saat ini sedang jalan-jalan di ya, nanti beliau akan membagikan sharing refleksinya bagaimana beliau bertemu tersentuh dengan Santo Yusuf, kemudian dari situ banyak sekali dalam tanda kutip keajaiban yang dialami, akhirnya mempunyai banyak teman-teman, berkenalan, dan baik, kita akan lanjutkan. Ini adalah rundown acaranya. Seperti biasa ya, kita tadi sudah saling menyapa. Ini nanti akan masuk lagu pembukaan dan kita akan masuk ke dalam ibadah devosi Rabu pertama. Setelah itu nanti ada foto bersama teman closing. Mari kita bersama persiapkan hati dengan membuka kegiatan kita pada malam hari ini dengan lagu. Santo Yusuf pelindung kami, Engkau jaga keluarga Nazaret dengan hati yang tulus setia, rendah hati dan sederhana. Engkau keturunan Daud, Engkau menjadi Bapa Sang Mesias, bersama Maria Bunda Allah, Kau pelihara putra Allah. Kau teladan orang beriman, Kau pekerja Allah dalam kerajaan-Nya. Doakan kami anak-Mu untuk mengikuti teladan-Mu. Santo Yusuf pelindung kami, Engkau jaga keluarga Nazaret dengan hati yang tulus setia, rendah hati dan sederhana. Engkau keturunan Daud, Engkau menjadi
Raja Allah dalam kerajaannya. Doakan kami anakmu untuk mengikuti teladanmu, untuk mengikuti teladanmu. Marilah kita bersama masuk di dalam ibadat devosi Rabu pertama Santo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga Allah sumber segala ketekunan, harapan dan penghiburan selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Hari ini adalah hari Rabu pertama. Kita diingatkan dan diajak melakukan devosi Rabu pertama atau disebut derab kepada Santo Yusuf. Tradisi derab kepada Santo Yusuf ini berkembang sejak abad ke-19 dan ditegaskan oleh Paus Benediktus ke-15 pada tanggal 25 Juli 1920 pada saat perayaan 50 tahun ketetapan Santo Yusuf sebagai pelindung Gereja semesta. Devosi Rabu pertama kepada Santo Yusuf dilakukan dengan mendoakan doa-doa devosi kepada Santo Yusuf, baik itu berdoa Rosario Santo Yusuf, berlitani Santo Yusuf, dan lain-lain. Dan juga melakukan perbuatan kasih seperti mengunjungi orang sakit, mengunjungi kaum terpenjara, kunjungan panti asuhan, lansia, yang berderma dan bermati raga. Tulisan ini diambil dari buku Mencintai Santo Yusuf, karangan Pastor Bobby Stephen MS. Mari kita persiapkan dan memadahkan pujian kepada Santo Yusuf. Sekarang, ya. Madah pujian kepada Santo Yusuf. Bapa Yusuf yang mulia dan kudus, ku datang kepadamu dan menghormati Engkau dengan segenap hatiku. Engkau suami Bunda Allah, kepala rumah tangga yang kudus, bendahara setia, harta Allah Tritunggal Maha Kudus. Di dalam pribadimu, ku menghormati pilihan Allah Bapa yang rela membagikan kuasanya atas putra tunggalnya, pilihan putra ilahi yang telah sudi taat kepadamu dan mempercayakan hidupnya ke dalam kerja dan karya tanganmu. Pilihan Roh Kudus yang telah menyerahkan pengantinnya yang terkasih kepadamu sebagai teman hidupmu. Berbahagialah engkau karena telah menggendong putra Allah dalam tanganmu, mendekapnya di dadamu, memeluknya dengan kasih mesra, membasahi dengan air mata kebahagiaan. Diliputi rasa hormat dan kasih dalam memandang kebesaran dan kekudusan-Mu, aku mempersembahkan dan menyerahkan hatiku kepadamu. Perolehkanlah bagiku kasih yang tulus kepada Allah, serta segala rahmat yang perlu keselamatan abadiku. Mintalah untukku iman yang hidup dan kepastahan yang mesra pada Allah. Tolonglah agar aku setia, adil, dan rajin dalam pekerjaanku, serta menyerahkan diri semata-mata kepada kehendak Allah dalam segala situasi hidup di dunia ini. Teristimewa, tunjukkanlah kepadaku cinta dan pengawalan-Mu pada saat matiku. Datang dan bantulah aku di waktu itu
bersama Yesus dan Maria, agar aku memperoleh kebahagiaan, yakni dapat memuji dan memuliakan Allah Tritunggal bersama Dikau di surga hingga kekal. Amin. Doa Memorare Santo Yusuf. Ingatlah ya suami Maria yang termundi, pelindungku yang terkasih Santo Yusuf. Belum pernah terdengar bahwa seorang pun yang mohon perlindunganmu dan mohon pertolonganmu dibiarkan seorang diri tanpa penghiburan. Terdorong oleh keyakinan ini, aku datang kepadamu, dan dengan segala hasrat hatiku, aku mempercayakan diriku kepadamu. Janganlah menolak doaku, ya Bapa Pemelihara Juru Selamat kami, melainkan dengan penuh belas kasih, dengarkanlah dan jawablah doaku. Amin. Marilah kita hening sejenak, kita sesali setiap dosa dan pelanggaran kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan membawa kita kepada kehidupan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Kau telah mempersiapkan dan memilih Santo Yusuf menjadi suami Maria dan Bapa bagi Yesus putramu. Dengan penuh kasih, ia telah mendampingi Maria, didik Yesus dalam iman dan keutamaan hidup, dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga kudus dengan penuh pengabdian, kesetiaan, keheningan, dan kesederhanaan. Semoga melalui devosi Rabu pertama kepada Santo Yusuf ini, kami dapat semakin mengenal dan meneladani keutamaan hidupnya dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Mari kita dengarkan bacaan. Silakan. Bacaan dari kitab Yeremia. Tuhan bersabda, Aku akan menjadi Allah segenap kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Mereka mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya, dan dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang abadi. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau pulih, hai anak dara Israel. Engkau akan menghiasi dirimu lagi dengan rebana, dan akan tampil dalam tarian sukaria. Engkau akan membuat kebun anggur lagi di gunung-gunung Samaria, dan orang-orang yang membuat kebun anggur dan orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh, akan datang harinya para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion, menghadap Tuhan Allah kita. Sebab beginilah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah atas pemimpin para bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, dan beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan menghimpunnya kembali. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripada bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Pada waktu itu, anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur dan menyukakan mereka sesudah kedukaan. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Marilah bersama kita mendengarkan bacaan Injil diambil dari Matius bab 15 ayat 21 sampai dengan 28. Pada suatu hari Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hidup." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda. Terpujilah Kristus. Baik. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam seri refleksi yang akan dibawakan oleh Christine Mayering. Sebelumnya, mari kita persiapkan hati kita, diam dan hening sejenak. Kita doakan doa kepada Santo Yusuf, perlindunganmu amat besar, amat kuat, dan amat cepat di hadapan singgasana Allah. Aku mempercayakan kepadamu segala kepentingan dan keinginanku. Santo Yusuf, tolonglah bantu aku dengan kekuatan perantaraanmu, dan mohonkanlah bagiku dari putramu yang ilahi itu, segala berkat rohani melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan demikian, dibantu oleh kekuatan surgawimu di bumi, aku dapat mempersembahkan terima kasih dan hormatku kepada Bapa yang Maha Kasih. Ya Santo Yusuf, aku tak pernah jemu memandangmu dan memandang Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat selagi dia beristirahat tenang dekat hatimu. Dekaplah dia atas namaku
dan ciumlah keningnya yang indah itu. Dan mohonkanlah agar dia membalasku dengan cium. Bila mana aku hampir menghembuskan napasku yang terakhir. Santo Yusuf, pelindung jiwa-jiwa yang akan berpulang, doakanlah. Amin. Baik, mari bersama kita mendengarkan sharing refleksi dari Ibu Mayeri. Sudah hadir pada malam hari ini. Christine. Iya, halo. Halo Ibu Christine, selamat malam. Selamat malam, Pak Andi. Selamat malam juga Bapak Ibu semuanya. Ya, silakan Ibu. Sekarang bagikan refleksinya terkait Santo Yusuf memberi keluarga baru. Baik. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semuanya, juga untuk Pak Andi, untuk kesempatan saya malam ini berikan kesempatan yang luar biasa untuk sharing perjalanan iman saya, perjalanan saya bersama Santo Yusuf, bersama Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kalau apa ya? Saya kadang seringkali saya merenungkan betapa Tuhan itu baik banget sama saya. Tuhan itu mempertemukan saya dengan orang-orang baik. Orang baik ini berawal dari bertemu dengan Pak Andi. Jadi saya sebenarnya tidak kenal sama sekali siapa Pak Andi, siapa itu Santo Yusuf. Dengar nama kata Helena pun nggak pernah. Kalau Curug sering, karena ingat dari sekolah pilot kalau saya tidak salah ya. Kata itu pilot. Kemudian suatu saat saya ditawari untuk mengikuti seminar online Roma Eko. Dan setelah itu Pak Adi mengatakan, ayo ikutan dong Sekolah Yusuf. Saya tuh saking semangatnya di Belanda, saking bagaimana ya, saking rindunya kehidupan iman gitu, dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Rindu akan kebersamaan di dalam iman. Itu yang saya langsung, ayo siapa takut saya ikut. Nah begitu. Itu saja awalnya dan seiring dengan waktu semakin saya mendalami Santo Yusuf, semakin saya juga banyak mengerti. Walaupun saya katakan sampai saat ini, saya masih banyak belajar, terutama masih banyak mencontoh Bapak Ibu, terutama Pak Andi, Ibu Julia yang luar biasa. Lewat Santo Yusuf lah saya menemukan keluarga baru. Keluarga dari Pak Andi dan Ibu Julia yang pertama, dan akhirnya dari mereka saya bertemu dengan saudara-saudara seiman yang lain, seperti Ibu Heidi, dan saya juga boleh bertemu dengan rekan-rekan seiman yang lain dari paroki Santa Helena di Zurich. Ini menurut saya suatu perjalanan hidup yang Tuhan sudah punya rencana untuk saya. Lewat Santo Yusuf, saya boleh mengenal keluarga kudus yang lain. Keluarga kudus, keluarga Katolik yang luar biasa dalam hal ini. Sekali lagi saya mengenal keluarga Pak Andi. Jadi saya seperti menemukan keluarga baru. Dan banyak sekali hal-hal iman yang saya pelajari. Banyak sekali hal-hal tentang keimanan Katolik yang saya banyak belajar dari sekolah Abdi Yusuf, kemudian juga ikut Sedan. Saya juga waktu itu juga apa Sedan. Begini lalu. Ya itu perenungan refleksi selama 30 hari yang saya jalani dengan penuh sukacita di sela-sela waktu kerja dan waktu yang luar biasa padat. Saya berharap sharing ini bisa didengar dengan baik karena saat ini saya lagi berada di rumah pesta yang musiknya luar biasa keras sekali. Makanya saya harus keluar untuk supaya bisa mengikuti sharing ini dan memberikan sharing dengan baik. Apa yang saya bisa sharekan di sini adalah betapa lewat Santo Yusuf saya menemukan keluarga baru. Tidak saja keluarga Pak Andi dan Ibu Julia, tetapi juga keluarga-keluarga yang lain yang ada kontak dengan saya, bertemu di gereja, lewat online. Saya seperti menemukan keluarga besar lewat sekolah Abdi Yusuf ini. Sekolah Santo Yusuf lewat Sedan.
banyak sekali hal-hal yang saya banyak belajar. Terutama untuk saya pribadi, saya semakin ingin belajar banyak tentang iman Katolik, dan juga saya juga banyak belajar karena saya intens berkomunikasi dengan Ibu Julia, dan itu saya pikir kami memiliki kecocokan, pertama dari iman, kedua saya juga banyak belajar dari ya belajar untuk rendah hati dengan keluarga Pak Andi, belajar untuk berbagi, untuk berbelas kasih, dan banyak sekali yang kalau saya bisa sebutkan satu persatu. Jadi saya rasa kami sekeluarga sangat terberkati boleh bertemu dengan keluarga Pak Andi dan Ibu Julia, dan juga boleh bergabung dengan keluarga besar Santo Yusuf, dan bertemu dengan rekan-rekan seiman dari Santa Helena. Tentunya semua ini tidak ada kebetulan, karena Tuhan tidak pernah mengatakan kebetulan. Ini semua rencana Tuhan, rencana yang besar. Saya sungguh berterima kasih, mensyukuri untuk semua berkat ini. Itu kira-kira Pak Andi yang saya bisa sharekan. Baik, Saya harap ada lagi Bu yang mau ditambahkan? dengan ini tidak saja untuk saya pribadi sebenarnya, Sekolah Santo Yusuf ini juga saya menarik anggota keluarga saya pelan-pelan untuk lebih mengenal Santo Yusuf. Mengenal keluarga Santo Yusuf, mengenal keluarga kudus lewat keluarga nyata. Lalu tentu saja berasal atau bermula dari keluarga Pak Adi. Dari situ anak-anak saya dan suami juga bisa melihat bagaimana komunitas ini tumbuh, persaudaraan ini tumbuh dalam iman, tetapi juga persaudaraan kita sebagai bersama. Kita semakin erat rasa persaudaraan, rasa keluarga. Semua yang terjadi di dalam keluarga saya dan keluarga Pak Andi khususnya, bagaimana kami menjalin komunikasi, menjalin persaudaraan, itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan lewat Santo Yusuf. Dan itu saya pikir sungguh berkat luar biasa bagi kami sekeluarga. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Ibu Sin Mayering untuk sharing refleksinya. Ya, sebagai penekanan saja, memang perjumpaan kami khususnya dengan Ibu Christine memang tidak pernah direncanakan ya. Yang tadi disampaikan dalam satu kali pertemuan KPK Santa Helena yang digelar online itu, akhirnya kita bertemu. Dan dari situlah jalanan langkah bersama Yusuf ya dialami oleh Ibu Christine dan sampai hari ini. Ya. Dan pasti akan berjalan panjang juga ya ke depannya. Karena dia juga merasakan bagaimana Santo Yusuf menolong dia dalam perjalanan kehidupannya. Jadi seperti halnya teman-teman yang lain yang di tempat ini pun ya, semua juga hadir dalam kegiatan ini dan juga bisa berjumpa dengan kami semua, ya, bisa saling mengenal satu dengan lain, ya, tak lepas juga dari peranan dari Santo Yusuf. Akhirnya kita kembali ya mendapatkan keluarga baru, ya, kita boleh saling mengenal satu dengan lain, dan pengalaman yang dialami Ibu Christine, ya, menemukan keluarga baru, ya, berkenaan dengan keluarga saya dan mungkin keluarga yang lain, jadi satu berkat baik buat Bu Christine juga bagi keluarga kami. Kami boleh mengenal satu dengan yang lain ya, masuk dengan suaminya, dengan anak-anaknya, ya anak-anak kami juga berkenalan juga dengan anak-anaknya Christine. Jadi akhirnya ya benar ya menemukan keluarga baru melalui kursi kepada Santo Yusuf. Betul. Betul, tidak saja saya sebagai pribadi mendapatkan berkat dengan pertemuan dengan Pak Andi keluarga dan lewat Santo Yusuf, tetapi juga anak-anak kami. Mereka bertemu pertama kali itu mengalir begitu saya. Artinya
ada chemistry, ada persaudaraan, ada rasa sayang Oh, di sebagai sini saudara dia. tumbuh di antara kami sekeluarga, di antara anak-anak. Jadi musiknya keras banget ya, maaf ya musiknya, soalnya lagi pesta di sini. Namanya Flores kalau pesta musik keras betul. Jadi itu anak-anak itu mengalir begitu saja secara alami persahabatan mereka, persaudaraan mereka, dan itu suatu berkat juga bagi kami sebagai orang tua melihat anak-anak bisa klik dengan anaknya Pak Andi, anak Pak Andi dengan anak kami, dan saat ini juga mereka sedang berwisata bersama ke Bairebo. Jadi kami tuh betul-betul jadi keluarga besar gitu, dan harapan kami keluarga ini tetap terjalin sampai selama-lamanya. Dan semoga juga bisa jadi apa ya, kami bisa menjadi berkat untuk orang lain juga di sekitarnya dengan lebih menyebarkan atau men-sharing bagaimana dahsyatnya untuk hidup di dalam kekudusan dari contoh dari Santo Yusuf. Saya kira itu saja Pak Andi. Baik, terima kasih Bu Christine. Ya, salam untuk keluarga di Uteng. Ya, selamat berpesta juga, maaf mengganggu jadwalnya. Terus keluar dari ruangan dan terlibat bersama kami membagikan sharing malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Bu Christine. Tidak mengganggu karena kan saya sudah buat janji dengan Santo Yusuf lebih awal. Ini kebiasaan saya tidak tahu malam ini ada pesta, saya baru dikabari tadi siang. Oh, Romo Lores ulang tahun. Saya bilang, nah oke lah, saya bilang. Ini secara musik keras betul, makanya saya mikrofon nyala tutup. Oke. Oke. Baik Bu Christine, terima kasih. Terima kasih. Ya, tetap semangat berdevosi. Ya, hingga nanti kembali ke Belanda di akhir bulan ini. Semoga semuanya lancar ya, jalanan ya sampai di tempat tujuan dan selamat. Baik. Mari kita lanjutkan. Terima kasih Pak Andi. Sama-sama. Ya, terima kasih. Kalau boleh saya mohon pamit karena saya kembali ke keluarga. Ya. Baik Bu, Selamat terima malam, kasih. Bapak. Malam. Terima kasih. Malam. Baik, kita lanjutkan dengan doa litani Santo Yusuf. Silakan Ibu Stefani. Litani Santo Yusuf. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah. Allah Tritunggal Kudus, Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah kami. Keturunan Daud yang termasyur, doakanlah kami. Cahaya Bapa bangsa, doakanlah kami. Mempelai Bunda Allah, doakanlah kami. Penjaga Santa Perawan yang murni, doakanlah kami. Bapa Pemelihara Putra Allah, doakanlah kami. Pembela Kristus yang giat, doakanlah kami.
kepala keluarga kudus, doakanlah kami. Yusuf yang amat adil, doakanlah kami. Yusuf yang amat murni, doakanlah kami. Yusuf yang amat bijaksana, doakanlah kami. Yusuf yang amat teguh hati, doakanlah kami. Yusuf yang amat taat, doakanlah kami. Yusuf yang amat setia, doakanlah kami. Cermin kesabaran, doakanlah kami. Pencipta kesederhanaan, doakanlah kami. Teladan kaum pekerja, doakanlah kami. Kegembiraan kehidupan rumah tangga, doakanlah kami. Penjaga para perawan, doakanlah kami. Penopang keluarga, doakanlah kami. Penghibur orang marah, doakanlah kami. Pengharapan orang sakit, doakanlah kami. Naungan orang yang menghadapi ajal, doakanlah kami. Yang ditakuti oleh setan, doakanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, sayangilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Yusuf yang diangkat menjadi kepala keluarga kudus, jadikanlah kami anggota keluarga kudus-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam penyelenggaraan-Mu yang tak terperikan, Engkau telah memilih Santo Yusuf menjadi suami bunda puteramu. Kami mohon kepadamu, berilah supaya dia yang kami hormati selaku pelindung di dunia, boleh menjadi pendoa kami di surga. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan doa suami kepada Santo Yusuf. Silakan Pak William. Ya. Santo Yusuf, betapa besar kerinduan hatiku untuk menjadi suami dan ayah yang baik sepertimu. Jadikanlah aku suami dan ayah yang mencintai istri dan anak-anakku sepenuh hati. Santo Yusuf, engkau tidak ingin sedikit pun menyakiti hati Maria. Tolonglah aku agar menjadi suami yang mencintai istriku dengan setia, sampai maut memisahkan kami. Santo Yusuf, engkau bekerja keras dengan jujur, sebagai tukang kayu, demi menghidupi keluarga kudus di Nazaret. Bantulah aku memiliki semangat kerja keras dalam mengupayakan kesejahteraan keluargaku secara jujur. Santo Yusuf, Injil tidak mencatat sepatah kata pun yang pernah kau ucapkan. Sikap cinta akan keheningan itu membuatmu peka akan suara Allah. Semoga aku pun mencintai doa dan keheningan, agar aku menjadi peka menangkap kehendak Allah. Santo Yusuf, di tengah kesibukanmu mencari nafkah, engkau tidak lupa beribadah kepada Allah. Semoga aku tekun berdoa dan mengajarkan sikap takwa kepada istri dan anak-anakku.
Semoga aku mampu menjadikan keluargaku suatu gereja rumah tangga dengan teladan nyataku sebagai kepala keluarga yang saleh. Santo Yusuf, engkau dengan penuh kesabaran mendidik Yesus sehingga ia tumbuh dalam hikmat dan dikasihi Allah dan sesama. Tolonglah aku untuk mendidik anak-anak yang dipercayakan Allah kepadaku dengan penuh kasih dan kesabaran. Amin. Doa konsekrasi hati tersuci Santo Yusuf. Kepada hatimu yang tersuci, kami mengkonsentrasikan diri kami hari ini, ya Santo Yusuf yang agung. Kami menguduskan keluarga kami dan semua yang kami miliki. Caramu melindungi Yesus dan Maria, lindungi juga pelindung kami tercinta, jiwa kami dan hidup kami dari bahaya yang mengelilingi dan menyerang kami. Ya Santo Yusuf yang agung, ajarlah kami untuk mencintai sedalam-dalamnya hati kudus Yesus dan hati suci Maria yang tak bermutu. Sehingga seperti mereka, kami juga akan sangat mencintai hatimu yang tersuci, menghormatinya dan membuatnya dikenal, sebab engkau layak untuk dihormati dan dicintai untuk selama-lamanya. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, Ayah Mesias keturunan Daud, terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah, yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Silakan doa bagi keluarga. Doa bagi keluarga, saya menggantikan Bu Stefani. Terpental, Pak. Doa bagi keluarga, Yesus, Maria, dan Yusuf, di dalam keluarga kudus Nazaret, kami melihat keindahan cinta sejati. Kepada keluarga kudus Nazaret, kami menaruh penuh kepercayaan. Keluarga kudus Nazaret, bantulah supaya keluarga kami juga dapat menjadi tempat komunitas doa, sekolah Injil yang sejati, dan gereja rumah tangga. Keluarga kudus Nazaret, semoga tidak ada lagi keluarga-keluarga yang mengalami kekerasan, penolakan, dan pemisahan. Semoga mereka yang telah terlanjur menjadi korban dan terluka dapat menemukan penghiburan dan penyembuhan. Yesus, Maria, dan Yusuf, dengarkanlah doa-doa kami ini dengan sukacita kegembiraan hati. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, Ayah Mesias keturunan Daud, terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf,
sekarang dan selama-lamanya. Kita lanjutkan dengan doa Paus Fransiskus visitasi ke Indonesia. Silakan, Bani. Doa untuk perjalanan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapak Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama. Bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yosef, mempelainya yang amat setia, kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapak Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, semoga devosi Rabu pertama kepada Santo Yusuf yang kami renungkan dan doakan malam ini membantu kami menimba, meneladan, dan bertumbuh dalam keutamaan rohani sebagaimana dihidupi oleh Santo Yusuf. Semoga rahmat yang sama yang Engkau limpahkan kepada Santo Yusuf juga Engkau limpahkan kepada kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Apakah ada suster di sini? Pengumuman foto Baik, Tuhan beserta kita sekarang dan dan selama-lamanya. selama-lamanya. Semoga kita sekalian dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudari terkasih, ibadat devosi Rabu pertama kepada Santo Yusuf sudah selesai. Syukur kepada Allah. Ayolah pergi kita. Amin. Amin. Baik, kita berfoto bersama. Silakan ditampilkan wajah-wajahnya. Dengan senyum Pak Saden. Oh, senyum Pak Saden. Oke, ada dua layar ya. Dengan juniornya ya Pak Yohan. Saya ada dua layar nih. Oke ya, kita foto bersama ya. 1, 2, 3. Oke, layar pertama. Oke, layar kedua. Ya, layar kedua, senyum. 1, 2, 3. Oke, layar kedua udah. Baik, kita lanjutkan dengan pengumuman.
Oke. Baik, hari Minggu nanti, ya 11 Agustus 2024, kami akan mengajak Anda mengenal melangkah bersama Yusuf. Ya, mungkin dari Anda malam hari ini, ya, sebagian sudah mengenal apa itu buku Melangkah Bersama Yusuf, dan juga yang baru terbit ini, Melangkah Bersama Yusuf. Ya, bukunya akan terbit bulan ini, ya, dan kami akan meluncurkan ini nanti di penjara pada tanggal 10 Agustus. Jadi 10 Agustus peluncuran di penjara, Pas Pemuda kelas 20 Tangerang di Sabtu. Kemudian nanti pada hari Minggu kami akan memperkenalkan buku ini kepada Anda semua di dalam kegiatan KPK Santa Helena Online yang digelar hari Minggu malam. Ya, jadi kesempatan Anda untuk tahu apa ini, apa isinya, dan apa saja sih yang mau dicapai dengan hadirnya buku ini. Mungkin sebagian Anda sudah tahu ya, di dalamnya salah satunya ada materi sekolah dari Nazaret. Ya. Jadi kadang ada yang bertanya, Pak, saya mau dapatkan materi 30 hari tanpa harus download dari WhatsApp ya. Selama ini kan kita bagikan lewat WhatsApp. Ya, kemudian dari situ ada beberapa yang kesulitan membaca, kekecilan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya akhir ya. Jadi Anda yang mau kenangan mengikuti sekolah dari Nazaret ya, dengan materi-materi 30 harinya ada di dalam buku ini. Jadi Anda bisa memesan buku ini nanti, sehingga setelah peluncuran, kami merencanakan 2 kali peluncuran. Peluncuran pertama pada hari Sabtu nanti 10 Agustus. Peluncuran kedua pada tanggal 21 Agustus di Paroki Curug Gereja Santa Helena, tepatan dengan misa intensional hari Rabu, harinya Santo Yosef juga. 21 Agustus hari Rabu, kita akan meluncurkan juga di Paroki Curug di dalam misa intensional, sekaligus juga merayakan hari ulang tahun KPK yang ke-10. Ya, KPK sendiri berulang tahun 19 Agustus, 1 hari setelah pesta nama Santa Helena. Santa Helena sendiri itu 18 Agustus pesta namanya. 19 Agustus KPK Santa Helena. Ya. Jadi silakan nanti hadir baik tanggal 11 Agustus, 10 Agustus ataupun 21 Agustus. Karena nanti acaranya berbeda-beda. Ya. Silakan juga untuk hari Sabtu nanti masih ada beberapa kursi yang mau mengikuti offline, datang ke penjara ya, silakan mendaftarkan diri. Kalau Anda mau mengikuti online, ya nanti tinggal dikasih link, Anda dari rumah saja. Tapi kalau Anda mau ikut bertemu dengan VCAP KAJ, bertemu dengan Pastor Friday, moderator kami, ya silakan Anda hadir di penjara pada hari Sabtu nanti, pukul 1:30 siang sampai jam 4. Ya itu waktunya ya, nggak mengganggu waktu Anda harusnya siang hari. Ya, saat ini sudah lebih dari 20 yang mendaftar. Kita tutup dengan 30 peserta. Ya, silakan mendaftarkan diri nanti di dalam grup atau menghubungi saya segera. Siapa cepat dia dapat kursinya, ya. Dan kapan lagi Anda masuk penjara bersama kami kan? Nanti sekaligus juga mengunjungi taman doa ini, 3 Hati Suci, yang dikenal dengan dengan taman doa tersulit dikunjungi. Kenapa sulit? Karena kan Anda harus masuk penjara dulu untuk melihat atau berdoa atau berfoto bersama taman doa ini. Kalau Anda tidak mau masuk penjara, Anda tidak akan pernah menemukan taman doa ini karena ada di dalam penjara. Baik, jadi untuk mereka yang tinggal di Jabodetabek, ya silakan. Bagi yang di luar kota, ya Anda menggunakan jalur Zoom saja. Oke ya, hari Minggu silakan. Kemudian sekolah dari Nazaret, ya, angkatan 20,
1 sampai 30 November. Sebentar lagi kita buka pendaftarannya. Bagi yang belum pernah mengikuti, silakan diajak. Sekolahnya akan dimulai 1 November. Ya, hari penting juga ya 1 November ya. Iya. Ya, hari arwah ya. Mengenang ketua. arwah ya. Nah, jadi kita akan bersama juga mengenang arwah sekaligus doa dan mengikuti sekolah dari Nazaret. Baik, itu saja. Jadi kami terima kasih untuk semuanya, baik yang pertama kali bergabung ataupun sudah berulang kali. Jadi kami mewakili komunitas pria Katolik Santa Helena Pakaroki Curug. Ya, ucapan terima kasih ya atas keterlibatan Anda untuk semakin berdevosi mencintai Santo Yusuf. Kami menjadi komunitas gerak devosi Santo Yusuf di KAJ saat ini. Jadi mungkin baru satu-satunya yang ada di Indonesia, khususnya di Paroki Curug, yang menggerakkan para umat Katolik menjadi devosan Santo Yusuf melalui sekolah-sekolah. Ada Sedan, ada sekolah Yusuf, sekolah pria Katolik, sekolah perempuan Katolik. Ya silakan kalau belum mengikuti ketiga sekolah ini, yang pasti semuanya digelar secara cuma-cuma gratis. Ya. Tapi berbobot ya, bukan hanya gratis, tapi sia-sia, tetapi Anda pun akan mendapatkan banyak manfaat. Seperti tadi yang dialami Ibu Christine, Anda mendapatkan keluarga baru. Saya percaya di sini, di sekolah kami, ya kita mendapatkan keluarga-keluarga baru. Ya, saya berkenalan dengan Ibu Helena, ya berkenalan dengan Ibu Ani, Jajang, Oma Belen, Yeni, ya, keluarga-keluarga baru juga. Dan ya, kalau tidak melalui Santo Yusuf mungkin kita nggak akan berjumpa ya sampai seperti ini. Panjang ya, 2020. Saya masih ingat sampai hari ini 24 tahun kita masih setia terlibat berdevosi bersama, menggali keutamaan Santo Yusuf bersama. Dan tidak akan pernah habis. Ya. Maka itu setiap minggu kami bikin selalu acara kan. Meskipun orangnya berganti-ganti yang datang, tetapi penyelenggaranya tidak pernah ganti. Ya, artinya saya dan teman-teman tetap gelar kegiatan ini, meskipun yang datang berganti-ganti. Tidak apa, ya. Karena pada prinsipnya juga yang hari ini datang, minggu depan nggak datang, depannya pasti akan datang lagi. Ada semacam kerinduan yang akan selalu hadir, karena ya, ada sosok pemersatunya yaitu Santo Yusuf. Santo Yusuf. Betul nggak? Betul nggak Bu Ani? Ini Bu Ani nih salah satu. Betul Pak, betul sekali. Mungkin sambil ya masih banyak waktu, Ibu mungkin mau membagikan sedikit Bu Ani. Apa yang Ibu alami Bu Ani? Monggo Bu Ani. Nggak ada Pak, sudah kemarin-kemarin. Ya tapi kan yang datang hari ini bukan siswa Sedan Bu. Ini lain lagi Bu, audiensnya. Bagikan sedikit aja apa yang Ibu alami. 30 hari sebelum berkenalan sama kami, sama setelah berkenalan bedanya apa? Silakan Ibu. Dari awal saya mau ikut. Pada waktu saya pergi ke Gereja Santa Helena Ya. bersama Ibu Sabto, karena diajak. Lalu sampai di sana saya sangat tertarik. Akhirnya saya pulang, di jalan saya mengatakan kepada Ibu Helena, saya ikut, saya daftar sekarang. Betul ya? Iya. Tapi tidak tiba waktunya, 1 hari sebelum hari H-nya, hati saya berubah. Rasa takut, rasa, apa lagi ya? Yang paling utama, jujur ya Pak Andi, nggak punya kuota Pak Andi. Jujur saya. Akhirnya Ibu Sabto mengatakan, udah, ayo ikut, kita coba dulu. Lalu saya coba, tapi saya mendapatkan kuota Pak Andi. Dengan Rp200.000 bisa mendapatkan ilmu. Saya mengatakan waktu awal untuk menambah pengetahuan saya. Ternyata pengetahuan itu begitu banyak. Dan saya bisa
bisa mengikuti sampai 30 hari dan saya boleh lulus. Ya. Masih satu Pak Andi, saya belum menyerahkan setelah saya lihat-lihat refleksi nomor 8. Tapi kan itu sudah tutup, jadi saya saya terima aja. Tapi kan saya boleh lulus, Pak Andi. Ya, lulus, Bu. Jadi hari dengan Sabtu, Bu. Lulusnya. bagaimana Pak Andi? Hari Sabtu lulusnya, hari ini belum lulus. Tapi kan sudah boleh. Jadi setelah saya ikuti, saya nikmati. Banyak kerikil-kerikilnya ya Pak. Tapi setelah saya jadi, oh ternyata untung saya ikut Sedan 19 sampai detik ini. Terima kasih Pak Andi. Jadi keren, ada sekolah Sedan. Sekolah dari Nazaret. Jauh ya Pak Andi ya sekolahnya. Nazaret, Bu. Terima kasih Pak Andi, terima kasih Bu Elena. Terima kasih. Sami-sami, Bu Andi. Ini pengganggunya masalah kuota ini ceritanya baru tahu. Jujurnya baru sekarang. Daripada disimpan ya Pak Andi. Iya, kan jadi kejutan. Ini jadi bahan refleksi yang bagus tuh Bu. Ada Dewi Penolong Pak Andi. Ibu Helena Sabto, terima kasih. Terima kasih. Sama. Ya, terima kasih Bu Ani. Kembali kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi, silakan. Masih ada waktu. Ini ada Pak Alvaret nih, selamat malam Pak Alvaret. Nah, Alvaret mana tuh? Ya, Pak Alvaret. Malam Pak Andi. Ya, mungkin Pak Alvaret bisa kenalan lagi, ini udah lama. Bukan lucu tadi itu. Gara-gara Ibu tadi itu gara-gara kota kan. Bisa nyata loh, Pak. Jujur banget Bu. Habis memang nggak ada Pak. Ibu kalau ikut pelayanan ke penjara Bu, kota itu dibayar loh Bu. Oh iya. Ibu udah masuk penjara kan Ibu Ani? Sudah pernah Pak. Pernah dia, maksudnya melayani ya Bu ya, bukan dihukum ya? Iya, di Ligio pernah. Oke. Tapi nggak Udah, boleh dia bawa masuk HP penjara, ya Pak. Pak Andi. Pak Alfred mau menyampaikan sesuatu Pak Alfred? Ya, kalau saya sih jujur aja ya, melihat dari seperti yang tadi yang Ibu sampaikan tadi itu, ya saya dengar tadi, jujur ya Pak, saya masih ini, Ibu ini pengen, sebetulnya dari hati itu pengen ikut, tapi dia nggak berani ngomong-ngomong, ternyata gara-gara kota. Memang kadang-kadang orang itu waktunya Tuhan sama waktunya kita itu memang berbeda gitu loh. Ada selalu dikirim orang-orang yang baik di sekeliling kita, Bu. Saya juga merasakan itu, Bu. Benar. Kadang-kadang saya mengikuti sekolah Nazaret angkatan 17. Saya juga sangat menikmati, Bu. Iya, saya bukan hanya mau ikut-ikutan aja Bu, saya menikmati sekali gitu loh. Jadi nanti ke depannya mungkin kita berkenalan sih Bu. Nanti tanggal 21 kalau nggak salah ada di Paroki Santo Helena, kayaknya kita ada pertemuan gitu loh Bu. Ya, Nanti betul. ketemu di sana lah. Ya, nanti pada datang. Saya Pak Andi denger Ibu ini bener loh. Saya tahan-tahan senyum saya loh. tapi oke lah ya. Tapi itulah. Itu buat saya sih sampah sih Bu. Ya itu sampah. Jadi Ibu harus lepas itu Bu. Daripada Ibu pegang-pegang. Sekarang siapapun yang mendengar di grup ini, gara-gara kota, sampah itu udah kebuang ke kita semua Bu. Itu aja Pak Andi. Makasih. Thank you Pak. Ini luar biasa sekolahnya Pak. Benar. Sekolah Nazaret ini luar biasa Pak. Makanya saya bilang selalu Pak Andi, Bapak itu harus jaga kesehatan, jaga makanan. Karena banyak orang-orang, jangankan orang-orang lansia Pak, orang-orang yang muda aja banyak mengagumi Pak Andi gitu loh. Bener nggak Bu? Betul Jadi Pak. yang pertama Bapak harus jaga kesehatan, jaga pola makan Pak. Itu yang pertama Pak. Gitu. Itu aja Pak Andi. Thank you ya Bu. Sharingnya Bu. Makasih Bu. Jangan lupa olahraga juga. Ya,
Bu Ani kan Saya teh keluar air mempraktekkan, mata loh. Aduh. Pak Faret, Ibu Ani kan mempraktekkan satu motonya pria sejati. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan, ya kan? Jadi dengan Ibu Ani terbuka, dia dipulihkan. Benar, keterbukaan adalah awal pemulihan. Itu benar. Benar sekali, Pak. Kalau nggak terbuka, ya nggak dipulihkan. Keterbukaan. Ya. Baik, terima kasih Pak Faret. Ada Baik, yang mau Pak. menambahkan? Bu Helena mungkin yang mau membagikan sesuatu? Sudah kan Pak sering Pak. Saya Ya, kan yang sudah bilang, saya tadi saya menanggapi jatuh Ibu cinta Ani. sama Ibu Santo. Ani kan menyebut Ibu berapa kali itu tadi. Oh, iya. Ibu, Katanya ada Ibu sesuatu. Helena jadi ikon sekarang, Bu. Enggak, saya cuma mau sharing Nah, betapa saya itu menemukan satu sosok gitu yang sangat saya rindukan gitu. Jadi begitu diajak ikut saya dan 30 hari menjadi, waktu itu kebetulan saya ikutkan angkatan 5 1 Desember sampai 30 Desember. Benar-benar hadiah Natal terindah yang saya pernah terima. ya. Jadi saya punya kenal sosok Santo Yusuf yang secara detil dalam 30 hari saya kenal. Dan saya jatuh cinta sama Santo Yusuf. Dan ingin saya bagikan sama teman-teman dekat saya. Jangan sampai ketinggalan sebelum kita menutup mata. Ayo kenal satu sosok pribadi yang sungguh menjadi penolong buat saya. Gitu kan. Kemarin bujuk Bu Ani itu maju mundur kan. Bu Ani, saya bilang memang kendalanya apa. Jadi saya bilang, kalau kendalanya seperti itu saya akan support. Ya. Hanya satu, minta komitmen, saya bilang tuh. Karena kalau ibu juga tidak punya komitmen, menjalani 30 hari tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi saya sungguh bersyukur Bu Ani bisa mengikuti saya dari 19 dari hari pertama sampai hari 30. Dan besok hari Sabtu bareng-bareng saya ikut Pesan, ya. kelapas. Ya. Dari BSD dengan Bu Like, Bu Nila, kita berempat. Ibu Ani hadir katanya Bu ya? Hadir, Pak, kan mau Mas, ya? wisuda. Mantap. Iya, Terima kasih Bu Helena. sama-sama. Ini langka loh Bu, wisuda di penjara Bu. Maksudnya wisuda Iya. kan di JCC kan Bu. Oke. Terima kasih Bu Helena. Sama, Pak. Yang selalu mencari domba-domba baru. Tapi memang waktu perjumpaan dengan Ibu Ani berapa kali Bu ya? Waktu acara Ya. Pak Subis juga hadir ya, Pak Subis ya? Oh iya, itu pertama saya ajak Bu Ani waktu kita misa untuk Pak Sulis, Pak, di Nah, iya. ya, situ. Dan dia dapat Dari hadiah kan, Pak? Rosario Iya. Santo Yusuf. Rosario Pak dapat hadiah di bawah iya. bangku. Apalagi itu Ibu menghadiri kepala sekolah itu yang Ibu datangi. Kepala sekolah Sedan, Bu. Iya. Oh gitu Itu Pak. sebenarnya sudah terpanggil di hari itu. Makanya masih ada tarikan dari dalam gitu kan. Iya. Membuat Ibu nggak bisa lari-lari ke sana kemari. Tapi akhirnya Ibu bisa lepas kan. Iya. Akhirnya meninggalkan itu dan ya sukacita. Sampai akhirnya Ibu lulus Sedan. Amin. Dan Bu Ani sudah ngajak beberapa orang, Pak, untuk Sedan. Wih, luar biasa. Iya, luar biasa. Kan mendapat dengan cuma-cuma, ya kan? Iya. Bagikan Iya. dengan cuma-cuma. Iya. Itu Bu, prinsipnya. Baik. Saya juga ingin mengajak seorang suster, Pak. Oh ya? Wow. Tapi karena dia bertanya, kenapa Ibu Ani ke lapas? Ada apa? Karena saya izin legio. Ya. Lalu saya katakan, kamu pasti ada acara keluarga. Enggak. Gini loh, suster, saya mau pergi kemana? Saya sebut lapas itu susah, Pak. Ya udah, nggak apa-apa, saya tunggu. Ya saya mau ke penjara. Akhirnya saya bicara begitu. Lalu suster mengatakan, ada apa di penjara? Begitu. Tadinya saya nggak mau buka, Pak. Saya mau diam dulu. Kalau sudah saya sungguh berhasil, saya akan cerita. Tapi karena suster, coba ceritakan, nggak apa-apa kok, katanya. Oh, gini suster, saya itu ikut devosi. Devosi apaan? Devosi Santo Yusuf. Wah, hebat ya kamu. Diam-diam berapa lama? Sudah 30 hari.
sekarang sudah lebih, apa tugas kamu? Jadi ditanya banyak, jadi Ani juga cerita gitu Pak. Tapi cerita yang kayaknya kok belum pinter gitu, belum bisa menyampaikan seluruhnya gitu. Nggak apa-apa. Terus kamu ada apa? Pokoknya saya mau pergi ke lapas nanti di sana, saya mau diwisuda. Diwisuda, kok bisa? Sama siapa? Sama wakil Bapak Kardinal, saya sebutnya begitu. Habis mau nyebut Vijen, saya susah Pak. Ini ya Pak, udah tua sih ya Pak, sudah. Nggak apa-apaan, provisiat katanya. Aduh suster nanti ya, saya bilang jangan sekarang. Suster mau ikut nggak? Saya mau dengar dulu kamu cerita. Besok ya suster, saya bilang begitu. Jadi saya tapi belum menyampaikan. Saya maunya Ibu Sabto aja yang menyampaikan. Dia tanya, pasti sama Ibu Sabto. Ibu Sabto udah lulus, yang ini lulus. Jadi kamu, ya diajak, saya bilang, diajak sama Ibu Sabto untuk supaya saya ikut di situ. Bagus, susternya mengatakan, kan saya hanya ikut 1 legio core. Jadi saya ingin menambah. Bagus. Saya tunggu ceritanya. Baik, suster. Jadi saya besok harus punya cerita baru. Itu Pak Andi. Ya Bu, nanti hari Sabtu ada cerita baru Bu. Ya, nanti ajakin hari Minggu datang. Susternya ikut acara kami malam. Iya. Ya, kan ceritanya juga tentang taman doa juga di penjara. Iya Pak. Udah hanya itu. Oke, terima kasih. Ada yang lain yang sedan 19 siapa lagi? Ada Ibu Lika deh, ini Bu Lika. Bu Lika mau menyampaikan sesuatu, Bu Lika? Ya, silakan Bu Lika. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, Bu Lika mau. Selamat malam. Iya. Ikut-ikut ini ketawa terus dengan Ibu Ani tadi ceritanya juga. Jadi teringat waktu kita ke mana, ke Rangkas kan, ketemu Bu Ani. Bu Maria. Di kereta kita juga ketawa terus tuh dengan Bu Ani. Tapi satu yang pasti kalau yang mengenai sedan kemarin Bapak Ibu, saya sudah terakhir tuh Sekolah Cinta. Waktu di bornya itu saya baru ingat bahwa oh iya saya itu ternyata ya yang pernah saya juga sharing bahwa bagaimana Santo Yosef tuh membawa saya dari papi meninggal itu yang saya bilang di baptis darurat dengan nama Santo Yosef pun di hari terakhir tuh Sekolah Cinta itu saya juga ingat ya ternyata saya waktu itu saya bilang kepada Pak Yohanes ternyata saya juga kelas 1 mulai kelas 1 SD karena waktu Frebel kan saya juga jadi lupa nama sekolahnya itu tapi yang jelas waktu kelas 1 tuh saya ternyata ada 2 pilihan sekolah Katolik itu Hati Kudus dan satunya tuh Santo Yosef. Ternyata saya itu yang paling dekat dengan rumah tuh dimasukin papi mami itu di Santo Yosef. Ternyata saya pikir ada terus itu benang merahnya Pak Andi. Yeah. Jadi sampai sekarang tapi tidak ada yang terlambat ya di usia seperti ini pun lebih dalam tentang Santo Yosef tuh ternyata prosesnya itu panjang tetapi endingnya saya rasakan sangat-sangat bersyukur gitu loh Pak Andi. Terima kasih itu yang paling menguatkan saya. Dan mohon izin Pak Andi, saya pernah dengar kayaknya kita bisa ya tetap ikut kan walaupun kita nyatakan lulus ya seperti itu mungkin refleksi tersendat-sendat. Masih bisa ikut kan Pak? Maksudnya Ibu ikut kedua kali yang sedan? Ya maksud saya bisa ikut setiap kegiatan ada sedan begitu masih bisa nggak kita boleh, ikut Bu, gitu? Boleh kan? Ya, kalau untuk yang sedan Ibu harus daftar kan? Karena itu kan cross group. Jadi Ibu harus daftar sedan 20 kalau mau ikut lagi. Itu bukan harus itu maksudnya Pak. Hah? Apa? Bukan itu maksudnya jadi kegiatan-kegiatan yang kita Rabu, derap, Rabu dan Minggu, setiap minggu. Iya, Silakan. boleh kalau itu. Bisa ya. Iya. Silakan Bu hari Minggu jam 7 malam. Oh iya. Sama Rabu ya. Ya,
kalau untuk peserta sih udah ada satu yang saya dapat itu temen pengen banget gitu. Sampai kemarin pun kita ada urusan ke Akita sana di PIK. Itu Ya. kan ada Pak Yosef Bisa tidur tidur. sampai berfoto-foto di situ, kita juga terus jadi peluk gitu. Padahal boro-boro kita ini kan begitu lihat, oh iya Satu Yosef tidur. Aduh, di situ seneng banget sama teman. Nanti dia ikut ikut di sedan ini. Ya. Ya. Oh, dia udah berfoto dengan Santo Yosef ya, Pak? Biasa itu. Iya, ikut karena kemarin saya kan itu, aduh, dari aku mau berfoto dulu dengan Santo Yosef tidur, terus dia, iya aku juga ini kok senang. Oh, yaudah, nanti ya ikut ya sedan 20. Saya bilang, oh iya mau beli ke. Dia tanya sedikit apa ya, saya jelasin seadanya yang bisa. Saya bilang nanti kalau sudah ngalamin baru bisa cerita sendiri, jangan terlalu banyak saya yang cerita. Saya bilang gitu, ikutin aja dulu. Soalnya seperti saya ingat waktu itu juga itu apa nggak tahu. Ikut kan bareng waktu ke Rangkas Pak, mulai kan cerita Ya, sedan, Rangkas. itu apa. Question mark itu saya pikir nggak apa-apa, saya ikut dulu supaya saya tuh ternyata sampai terakhir. Ini banget gitu. Kejutannya benar-benar ini Pak. Baik. Ya, judul Santo Yosef memberiku keluarga baru ini, itu pun juga kita rasakan Pak. Sangat-sangat kita rasakan. Begitu dengan semua teman-teman, bagaimana kita saling sharing pada saat 30 hari kemarin itu juga sangat menguatkan ya. Ya. Terima kasih bisa mengenal Santo Yosef dengan Pak Andi dan semua teman-teman, Ibu Helena juga di situ. Kita sama juga di dalam satu fraternity. Ya, mau lagi. Aduh, senang banget. Ntar udah janjian juga untuk Sabtu besok bareng-bareng lagi. Terima kasih. Sampai Sabtu nanti ya. Iya. Oke. Kira itu aja. Terima kasih. Ini satu lagi ya kita berikan pada siswa Sedan 19, siapa lagi baru? Bu Antonia. Bu Antonia juga 19 ya nggak salah. Kalau Sabtu malam itu Pak Andi, saya pasti bisa ikut loh Pak. Sabtu siang kita Pak, Sabtu sore. Andi saya ikut ya Pak ya. Ya, ikut ya Pak Jajang ya. Oke, saya masukin. Bu Antonia mau menyampaikan sesuatu, Bu Antonia? Bu Leni juga baru Pak, Bu Leni. Ya, Bu Leni. Silakan Bu Antonia dulu. Yang pasti waktu pertama kali ikut Sedan ini saya diajak sama teman saya. Kemudian karena keingintahuan sih sebenarnya awalnya Pak, seperti apa sih gitu kan, banyak orang yang sering cerita, terutama teman-teman saya juga cerita Sedan itu seperti apa. Kebetulan karena ada yang mengajak, jadi ya sudah saya coba aja gitu kan. Saya senang mengikuti Sedan ini karena refleksi dan doa-doanya itu menyenangkan sih. Jadi saya bisa setiap saat ada sesuatu yang bisa saya dapat, setiap hari ada yang baru. Jadinya ada rasa penasaran setiap hari, apa ya besok saya dapat apa lagi, besok saya dapat apa lagi gitu. Terutama karena dengan harus memberikan refleksi dan harus membaca, kemudian ada yang didapat, itu jadi membuat saya jadi semakin setidaknya disiplin juga ya untuk membaca, kemudian memberikan refleksi itu menjadi yang awalnya ya harus menulis gitu, agak keterpaksaan juga karena memang sudah terlanjur nyemplung, tapi lama-kelamaan itu menjadi kadang-kadang saya tuh mana ya, kok belum keluar ya gitu, kok belum materinya, kok belum ada, kan kadang-kadang tuh keluarnya udah pagi-pagi sih ya, kadang-kadang pagi-pagi sekali udah keluar gitu. Nah itu saya tungguin malam-malam, loh kok belum keluar ya untuk yang hari berikutnya gitu. Jadi ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang membuat saya selalu ingin menunggu dan ingin membaca apa sih setiap harinya dari Sedan itu. Mudah-mudahan
berikutnya juga semakin disiplin aja sih Pak. Jadi saya mendisiplinkan diri saya sendiri. Itu aja Kamu sih. sudah Pak. ini request sebagai lulusan sudah. Iya. Terima kasih Pak. Jadi nanti ikut lanjutannya Bu, sekolah Bu Yusuf. Iya, saya sudah daftar. Daftar ya. Ya. Kita akan mulai di akhir bulan ini juga ya. Iya. Siap-siap. Lanjutkan 33 hari lagi Bu, kami. Oke. Lagi tadi Bu siapa? Bu Leni ya? Bu Leni, Pak. Oh, Bu Leni. Silakan Bu Leni mau menyampaikan sesuatu. Leni? Iya. Ya, silakan Bu Leni. Oke. Saya bersyukur sekali mengikuti Sedan 19 ini karena pada akhirnya saya lebih mengenal Santo Yosef dibandingkan dengan santo-santa yang lainnya gitu. Terus untung Santo Yosef diangkat sama Gereja Santa Helena ini, jadi seimbanglah dengan Bunda Maria. Jadi selama ini kita kan hafal Salam Maria. Sekarang setelah mengikuti Santo Yosef, saya sudah hafal Salam Yosef. Wow. Iya. Diperhatikan ya, Ibu sekarang berdoa Salam Yosef sekarang. Kan udah apa? Jadi siang ini tiap jam 12 kan saya suka doa malaikat Tuhan. Ya. Jadi saya hadap ke Gua Maria, kemudian sudah selesai, saya putar badan saya ke gambar Santo Yosef, saya doa salam Yosef. Oh. Mantap. Iya gitu. Mungkin Pak Andi bisa minta sharing sama suami saya. Sebenarnya saya ikut ini karena mau nuntun suami saya gitu untuk lebih mengenal lebih dalam. Suami Ibu ada di sini? Ada. Siapa Bu? Ada Pak Andi. Pak Daniel. Ya. Oh iya iya. Oh, suami istri. Silakan Pak Daniel mungkin menambahkan sesuatu. Kalau saya aslinya kan saya orangnya meledak-ledak Pak. Oke. Cenderung pemarah, jadi gampang meledak. Mental Pak Daniel. Iya. Khususnya kepada anak-anak kalau mereka ada bikin salah gitu. Lanjut Pak. Kedengaran. Setelah saya sering devosi, sering dalam doa dan khususnya rosario. Saya juga lagi getol rosario nih hampir tiap malam nih. Ya. Anak saya bontot. Habis ini juga saya pasti lanjut rosario. Itu saya juga selalu melibatkan Santo Yosef ya. Jadi saya mendesain beliau itu sebagai pemimpin saya sekarang. Di samping Bunda Maria tentunya ya. Jadi sekarang saya menggantungkan keluarga saya kepada keluarga Nazaret yang kudus. Jadi setiap langkah, setiap saya mulai memikirkan apapun, melakukan apapun, saya selalu berpatokan dan selalu minta kepada keluarga Nazaret untuk mendukung saya gitu. Dan sebulan terakhir ini saya kok menikmati, saya bisa merasakan namanya kesabaran, kemudian lebih bijak ya, pemikiran lebih dalam, sabar gitu. Dan satu hal yang saya dapatkan dari Santo Yosef itu adalah rendah hati. Itu yang belum pernah saya rasakan selama ini. Saya bisa merasakannya gitu. Luar biasa itu Pak. Jadi saya akan lanjutkan, saya akan terus menikmati ini. Terima kasih secara khusus buat istri saya yang telah mengajak saya bergabung ke Sedan ini gitu. Demikian Pak Andi. Sekarang saya pamit, saya mau rosario sama bungsu saya. Terima kasih banget. Oke. Terima kasih Pak Daniel ya, sharing yang indah ya suami istri. Terima kasih Bu Leni, Pak Daniel. Ya. Oke, baik. Sudah pukul 9. Cukup ya, nanti kalau masih ada yang mau dibagikan minggu depan, setiap hari Rabu kita ada pertemuan, ya juga hari Minggu. Nah, kalau mau sharing mungkin hari Rabu ya, yang masih yang banyak. Kita akan nanti sharing di acara Siap Rabu yang digelar Legi Yusuf dan Legiun Yusuf. Baik, itu saja. Terima kasih semuanya. Baik. Ya, Pak Belen, Pak Jajang, Bu Helena, sama ya. Pak Andi, Bu Sabto. Selamat malam. Ya. Terima kasih Pak Andi. Selamat malam. Terima kasih.